belahan otak manusia, yaitu belahan otak bagian atas. Kalau disiplinkan, maka akan setara dengan MK dari thinking dan in-thinking. Kemudian ada lagi mamalia brain. Mamalia brain itu kalau disipin kita akan melihat sebagai dengan MK sensing dan feeling. Dan terakhir ada Paul MacLean mengatakan ada belahan otak reptilian brain. Kenapa reptilian? Karena belahan otak ini di mana orang-orang yang ber-MK insting ini, MK reptilian ini adalah orang-orang yang sangat eh, apa namanya spontaneous, ya, sehingga beliau menyebutnya sebagai seorang reptilian brain. Namun tentunya istilah-istilah ini sangat kurang nyaman didengar gitu ya. Dan alhamdulillah Ayah Farid Paniman almarhum melakukan survei penelitian terhadap eh, personal development dari beberapa klien beliau, di mana ada satu belahan otak manusia yang dia memiliki keempat eh, sifat-sifat MK lainnya gitu ya. Namun tidak 100%. Akhirnya ketika beliau meneliti istri tercinta, ternyata eh, beliau mengkategorikan sebagai orang dengan belahan otak tengah, yaitu orang insting. Maka disiplin ini dilengkapilah teori-teori sebelumnya dengan menyebutkan ada teori terakhir, teori apa belahan otak terakhir yaitu belahan otak tengah, yaitu orang insting. Nah, biasanya orang-orang insting ini tadi secara apa namanya, secara tadi saya sampaikan adanya, maaf agak terganggu sedikit, mempunyai ciri-ciri sebagai orang yang bermain dengan naluri ya, kemudian sedikit responsif dan juga yang serba bisa. Sehingga ciri-ciri ini yang berbeda dengan MK-MK lain dikategorikan sebagai satu MK tersendiri, yaitu MK insting. Berbicara tentang insting, alhamdulillah kita ada seorang pembicara kita, seorang branch manager di Stephen Carter Academy di Pekanbaru. Masya Allah jauh sekali. Dan beliau ternyata MK-nya insting, di mana beliau juga sebagai trainer juga, kemudian juga sebagai banyaklah tugas dia uh, di saat ini. Dan beliau ternyata mempunyai, kalau saya tidak salah gitu ya, mempunyai anak yang juga berkebutuhan khusus, sehingga beliau memang menerapkan praktek-praktek atau membantu untuk melakukan pelatihan atau pendekatan dengan metode-metode khusus dengan anak-anak yang terindikasi ABK gitu ya. Nah, saya perkenalkan langsung Pak Freddy Valdi, Insya Allah. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bagus suaranya ya? Jelas banget, luar Masya biasa. Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ayah gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Nggak hujan ya di Pekanbaru? Oh, hujan, lagi hujan ini. Oh, lagi hujan juga, Masya Allah. Heeh. Kami di sini sudah selesai sejak banjir Masya terakhir, Allah. sudah Saya selesai. tadi baru lihat postingan Bunda Hera itu luar biasa. Masya Allah. Iya, tapi walaupun kami masih beres-beres, talk show ini, the show must go on, gitu ya. Masya Berjalan. Allah. Kita harus tetap uh, berjalan melayani teman-teman yang memang sudah setia untuk hadir di acara talk show kita. Dan ini adalah talk show terakhir di Ramadan ini, Pak Freddy. Mungkin kita akan mulai lagi setelah Syawal. Nanti kita akan susun jadwal lagi. Biasanya teman-teman di grup Stephen Karakter Academy Family itu kita adalah semacam diskusi hangat, setiap hari satu MK yang kita kupas, sehingga nanti teman-teman atau klien khususnya ya, yang hadir di grup itu bisa bertukar uh, pikiran, tukar pandangan, tukar pengalaman mengenai MK-MK tersebut gitu ya. Dan kira-kira nih hari ini apa yang mau disampaikan nih Pak Freddy? Enggak, silakan. Kira-kira clue-nya apa sih ceritanya gitu ya? Kalau insting nggak jauh dari kontribusi ya, ya. Iya, masalah. Siap, siap. Kabar bahagia. Ah, ah. Baik.
Atau langsung aja, langsung di kupas. Ada materi khusus yang akan disampaikan? Ada, saya share screen dulu ya. Ah, oke, silahkan, Bangga. Izin ya. Udah ini, Mbak Siska, ayah. Udah di, oke. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang menjawab salam saya doakan semoga Allah berikan kemudahan untuk setiap urusannya. Allah mudahkan rezekinya. Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan semua bisnis-bisnisnya berjalan dengan lancar. Semua niatnya yang ingin melaksanakan umroh dan haji disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang masih jomblo saya doakan semoga mendapatkan jodoh terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Allah masih tetap memberikan kesehatan kepada kita dan kesempatan kepada kita. Dan semoga Allah eh, kita tetap menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku tambah nikmatku kepadamu. Nah, tapi kalau kamu nggak bersyukur, kamu kufur, maka tunggulah azabku. Nah, di sini mungkin bisa menjadi dasar kita bahwasanya kita nggak perlu meminta ternyata. Cukup bersyukur aja apa yang sudah Allah kasih. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur untuk hal yang kecil, maka Allah akan berikan perlahan demi perlahan membesar gitu ya insya Allah. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah Jufri dan Bunda Hera yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing pada sore hari ini. Mohon maaf ini Ayah, kemarin beberapa hari saya lihat jadwalnya kan jam 1. Kalau kami di Riau itu jam 1 baru selesai sholat gitu. Jadi saya bilang mohon maaf mungkin lebih nyaman nanti biar kita nggak apa waktunya ini. Alhamdulillah kemarin Mbak Saskia udah setting kita dibikin jam 2. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini Allah berikan kemudahan ya yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga Allah mudahkan. Bahagia sekali tadi Allah sudah Ayah sudah memberikan penjelasan tentang Stephen ya apa tentang insting terutama tentang insting. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa diskusi ya karena ini sepertinya nanti konteksnya sharingnya nggak lama ya mungkin lebih banyak ini ya lebih banyak diskusi ya. Boleh, boleh. Nah, Boleh. jadi di insting ini unik ya. Nah, nanti saya ada satu pertanyaan sebenarnya nanti ke ayah nih ya. Kenapa? Karena memang masalah serba bisa ini jadi masalah ternyata nanti. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman semua ya mungkin yang insting bisa merasakan gitu ya. Nah, kita bisa merasakan bagaimana ketika kita merasa serba bisa gitu ya. Baik, eh, saya coba mengambil tema judul pembahasan kita tentang insting ini adalah bagaimana. Nah, kita kaitkan juga tentu dengan di bulan Ramadan ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, insting berbuat baik membuka jalan kebaikan yang berkelanjutan di bulan Ramadan. Nah, ini unik ya, unik. Kenapa? Karena kalau ditanya ke insting, rasanya enggak gitu. Kenapa? Karena kita dari dulu juga udah berkontribusi gitu ya. Nah, jadi kalau kalau apakah kita berbuat baik, apakah insting ini berbuat baik, rasa-rasanya kalau misalnya teman-teman yang sudah memahami tentang Stephen ini, nah kita apa golongan ya, golongan-golongan insting ini memang senang ya
senang untuk berbuat baik, senang untuk berkontribusi, nah senang untuk bisa menjadi partner ya, menjadi mitra gitu ya. Nah, dan memang itu yang kita rasakan sebenarnya Bapak Ibu. Makanya saya bikin dulu waktu pertama kali apa mengikuti, mungkin kita di WSL 2 belajar ya tentang tentang apa namanya, tentang ultimate goals kita ya. Jadi kita itu apa yang mau kita tuju sebenarnya, apa sensing seperti apa, thinking seperti apa. Nah, sampailah kepada apa ya, kalau mungkin dibilang ini kita ya, branding kita gitu ya. Nah, saya bikin namanya Miracle Living Connector gitu ya. Menjadi konektor kehidupan yang ajaib gitu ya. Jadi saya ingin membantu terutama orang tua ABK ya, orang tua autisi di seluruh dunia insya Allah untuk bisa yakin dan percaya bahwasanya anak-anak yang diamanahkan kepada kita sebagai orang tua yang punya anak autis ini yakin bahwa autis bisa sembuh. Nah, itu. Jadi pesan itu ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena mungkin sedikit cerita, ya saya juga mendapatkan amanah anak autis. Usia Fahri sekarang udah 18 tahun. Jadi kami baru menjalankan metode Smart ABA dan BIT ini waktu Fahri usia 8 tahun. Nah, alhamdulillah kami di Pekanbaru juga ada center pusat terapi untuk pusat terapi autis. Nah, Nah, inilah yang kami coba untuk peran ya. Mungkin kalau dibilang tadi bahasanya peran, saya coba untuk berperan bagaimana membersamai orang tua yang terutama yang autis gitu ya. Terus kemudian yang ADHD, mungkin yang hiperaktif gitu kan, yang Down syndrome. Nah, untuk yakin dan percayalah bahwa Allah itu pasti akan menyembuhkan anak kita. Nah, tapi ada tanda bintangnya tuh ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi nggak cukup nih cuman doa, ya Allah sembuhkan anakku. Ikhtiar itu juga perlu gitu ya. Nah, ikhtiarnya itu seperti apa? Nah, insya Allah kita bisa nanti di sesi yang lain kita bisa sharing bersama gitu. Nah, jadi pada sore hari ini, nah insting berbuat baik, nah itulah mungkin yang menjadi dasar kita semua, teman-teman semua. Bagaimana tentu ya kita percaya sekali ya bahwasanya di bulan Ramadan ini semua aktivitas, semua hal-hal yang kita lakukan itu dinilai ibadah ya, terutama untuk ibadah kebaikan dan nilainya itu besar sekali kalau kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin kalau saya coba biasanya sharing ya, sharing di TikTok gitu ya. Alhamdulillah ketika kita fokus nih untuk teman-teman semua, ketika nanti sudah mendapatkan mau apa gitu ya, mau berkontribusi di mana gitu. Insya Allah itu ternyata pertumbuhan akun itu juga luar biasa dan memang akan ditemukan apa algoritmanya tuh akan menemukan gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang autis, maka kita akan ketemu dengan orang tua yang bertanya tentang kesembuhan autis ini. Dan alhamdulillah dari hal ini kami berkesempatan tadi mungkin untuk aktivitas kita sharing dengan orang tua, seminar, pelatihan gitu kan. Nah, alhamdulillah kemarin sempat insya Allah mudah-mudahan bisa go internasional juga. Kemarin di Malaysia sudah sharing, insya Allah setelah Lebaran ada undangan lagi untuk bisa bicara dengan orang tua di sana. Mudah-mudahan semuanya lah kita coba untuk berkontribusi. Nah, eh, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal, bisa nanti berkunjung ke media sosial saya ya, apa di di YouTube, di TikTok ya, terutama saya aktif di TikTok juga gitu ya. Alhamdulillah sekarang berkegiatan di beberapa. Nah, ini mungkin kembali lagi tentang komunitas apa, tentang kontribusi gitu ya, tentang hal-hal yang mau dilakukan. Nah, orang insting ini senang berkontribusi gitu ya. Jadi alhamdulillah kita ada komunitas guru jago menulis gitu ya. Nah, saya coba untuk membersamai guru-guru bagaimana mereka mempunyai karya-karya tulisan gitu ya, karya-karya buku. Ini ada beberapa buku yang sudah saya tulis ya. Buku pertama menjadi guru dahsyat, guru yang memikat, mendidik dengan 7 nilai keajaiban. Nah, yang buku ketiga ini buku yang kelima ya, Jalan Surgaku. Nah, ini adalah buku yang memang khusus saya dedikasikan kepada orang tua yang ingin mengetahui cerita kami, bagaimana kami membersamai Fahri untuk kesembuhannya. Alhamdulillah buku ini bestseller dan insya Allah mudah-mudahan apa
sedikit bisa memberikan gambaran lah bagaimana abainya kami, bagaimana sampai nunggu 8 tahun gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kalau ditangani di bawah 3 tahun, insya Allah sembuhnya akan lebih cepat gitu ya. Nah, jadi ini buku Jalan Surgaku. Nah, kemarin buku Jalan Surgaku, mungkin ini saya juga merasa apa ya, eh, seperti apa ya, seperti kok bisa sih mengklaim jalan surgaku gitu ya. Nah, ya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ilmu yang bermanfaat dan siapa tahu nih kalau memang nanti Allah cukupkan hadirnya kita di dunia ini, mudah-mudahan dengan buku ini bisa menjadi bukti bahwa insting Freddy insting ini pernah hadir di dunia gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian ada guru bahagia tanpa cicilan ya. Saya juga, nah tadi kembali lagi kontribusi. Saya juga eh, berada di komunitas Nasuha ya, komunitas Lunas Hutang Hidup Bahagia gitu ya. Nah ini berkontribusi juga lagi judulnya gitu. Jadi saya ingin membantu guru-guru, teman-teman yang terjebak dengan pinjol gitu ya, terjebak dengan KPR dan lain sebagainya. Nah ini yang terkait dengan riba terutama untuk itu. Nah, jadi ada juga buku-buku bersama, tulisan bersama juga banyak gitu yang sudah dihasilkan gitu. Nah, jadi ini yang apa mungkin menjadi apa ya dasar daripada apa yang menjadi dasar kita ya kalau di insting ini, oh ternyata memang dari dulu saya suka aktif gitu ya, saya suka bertemu dengan orang, saya suka apa namanya belajar sesuatu, terus kemudian dari apa yang saya pelajari ini saya ingin berbagi kepada orang gitu ya. Nah itulah mungkin yang menjadi dasar kenapa eh, dan beberapa tahun ada Steven, ternyata benar gitu ya, maksudnya tuh insting banget gitu memang gitu seperti itu. Nah itu ya, alhamdulillah. Nah, tadi Ayah udah menyampaikan ya bahwasanya mesin kecerdasan di insting ini adalah apa ya yang berbasiskan kecerdasan naluri atau indera ketujuh gitu ya. Nah, ini ada catatan dari buku yang pernah ditulis oleh teman-teman guru-guru kita gitu. Nah, Proses kerja proses kerjanya otak dikemudikan secara otomatis karena tidak memiliki kemudi. Sistem operasi pada tipe insting berada pada belahan otak tengah. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang eh, apa insting ini eh, kiri dan kanannya itu mungkin aktif gitu ya, bisa aktif. Nah, alhamdulillahnya saya dapat ilmu bahwasanya yang kita pelajari juga ya, bahwasanya nih saya golongan darah saya AB gitu. Nah, jadi ketika golongan darah AB ini bahwasanya oh berarti saya kesensing ternyata gitu. Jadi jadi di sensing. Nah, jadi apa namanya berkontribusi sekarang bagaimana kita bisa ada cuannya ya. Kalau orang-orang sensing kan bicaranya cuan gitu ya. Bicaranya cuan. Alhamdulillah eh, dengan apa dengan kemampuan kita untuk bisa berinteraksi, bisa berhubungan dengan orang. Nah, insya Allah mudah-mudahan karena udah ada SE-nya itu mempertegas gitu ya. Wah, ternyata bisa nih dapat cuan gitu ya seperti itu. Nah, di insting. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, Bapak Ibu golongan darahnya apa. Nah, mungkin nanti penguatannya di mana. Nah, itu sebenarnya lebih kepada bahasa bagaimana kita bisa menjadi apa ya, menjadi eh, memegang ini sebagai sebuah pijakan gitu ya. Maksudnya kita tuh serba bisa gitu. Tapi ternyata ketika kita bicara dengan golongan darah, ada golongan darah AB-nya gitu kan. Wah, berarti ini saya ke sensing gitu. Kadarullah saya dapat istri yang thinking gitu ya. Dan thinkingnya mungkin 1000% gitu ya. Jadi gitu ya. Ayah kebayang ya kalau dapat dapat kalau bukan ya, maksudnya kalau saya pasangan saya dapat thinking gitu ya. Jadi kalau orang thinking bicara insting sama thinking kadang-kadang suka 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 berantem gitu ya. Tapi itu pula yang membuat kecocokannya gitu ya. Jadi saya belajar bahwasanya ketika bicara dengan orang thinking itu nggak boleh hahihu heho gitu ya. Jadi harus to the point, terus harus bicara dengan data, bicara dengan alasan. Nah, insya Allah tuh berikan itu jawabannya maka selesai urusan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kemana, nah mau pergi kemana, nah jadi harus langsung dijelasin
Saya mau pergi ke sini bersama ini jam segini, urusannya ini, nanti pulangnya jam segini. Udah, oke, selesai, nggak ada pertanyaan lagi gitu kan. Nah, jadi dapat orang thinking seperti itu gitu. Nah, jadi saya juga bersyukur ya. eh, Anak saya sensing yang si Fahri ya, yang autis sensing gitu ya. Jadi memang motivasinya, rewardnya lebih kepada apa ya, nominal. Dia nggak suka diberikan apa istilahnya, eh, apa janji-janji ya. Jadi nggak. Jadi kalau misalnya ada nominal, kalau kamu melakukan ini maka nilainya misalnya ada rupiahnya, misalnya 50.000 gitu, 100.000 gitu. Nah jadi itu semangat dia ngerjainnya gitu. Terus kalau misalnya kemarin ada karyanya kan, dia mau jual, ayah, Fahri mau gambar nih, mau lukis. Nah terus dia gambar pesanan teman-temannya. Jadi lukisannya itu udah dia jual sekarang pesenannya gitu. Jadi dapat berapa teman mau beli? Ada yang 15.000 ya, ada yang 10.000 katanya gitu. Tergantung. Kemarin yang lagi rame kartun-kartun itu ya, One Piece gitu ya misalnya. Itu dia temennya banyak yang order. Nah jadi seperti itu. Anak saya yang pertama apa? Insting. Nah insting. Anak saya yang pertama insting. Kiki sekarang ada di Bogor. Alhamdulillah sekarang masuk di kuliah di Pondok CEO ya, Ustadz Dr. Andika. Jadi memang ketika saya melihat eh, sekarang ini semakin jelas instingnya gitu. Jadi semakin semakin senang dia berkontribusi. Kemarin ada kegiatan Ramadan, terus kemudian apa banyak hal-hal yang itu yang mudah-mudahan ini yang kita bersyukur sekali ya. Saya bersyukur sekali, kita semua bersyukur dengan adanya Steven ini, kita jadi lebih mudah gitu ya dalam hal berkomunikasi dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya, dengan teman-teman, dengan mitra-mitra gitu. Jadi kita tahu nih bagaimana yang mesti kita lakukan gitu. Nah, insting juga apa namanya, penyangga untuk keempat belahan otak gitu ya. Nah, sehingga akan memperkuat proses koordinasi, harmonisasi dan keseimbangan otak. Nah, inilah yang paling penting. Bagaimana nanti ketika keempat hal ini kita pahami bersama ya, terutama untuk insting, maka kita akan lebih mudah ketika bicara dengan orang sensing, apa-apa yang perlu kita sampaikan kita jelas gitu. Kita tahu bagaimana bicara dengan orang insting, bicara bicara dengan orang thinking, dengan orang intuiting, dengan orang feeling gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah itu menjadi, jadi kadang apa ya, kita berkamuflase gitu. Jadi kalau orang feeling, kita ketemu orang feeling, kita menjadi feelingnya seperti apa tuh kayaknya rasanya lebih mudah gitu ya. Kalau kecuali kalau kalau saya pun lihat nih, misalnya istri saya thinking. Kalau istri saya thinking, ketika dia ketemu sama orang feeling itu paling nggak nyaman gitu ya misalnya. Kalau kita sih biasa-biasa aja ya. Orang insting tuh bisa ngerasakan seperti itu. Nah, nah tadi ada yang mungkin tadi ada apa obrolan di grup ya, tentang kata-kata apa saja gitu ya yang apa yang kita lihat gitu ya, untuk insting gitu. Nah, jadi kata-kata kuncinya gitu ya, kata-kata kunci di insting itu ya, dia spontan ya, mengikuti nalurinya, pragmatis, generalis gitu ya. Kemudian senang menolong, to the point, kemudian temannya banyak, mudah beradaptasi, traumatik gitu ya. Nah, mungkin untuk yang insting, eh, mungkin kita perlu belajar lagi ya, perlu belajar apa namanya, bagaimana hal-hal yang eh, apa tadi ya, mungkin kita perlu naik level gitu ya, bahasanya kita harus naik level. Jadi kalau misalnya kita bilang saya ini orangnya traumatik gitu, orang insting itu traumatik, suka mengingat-ingat kejadian masa lalu misalnya, dan ya dan itu membuat dia misalnya tidak bisa move on atau sulit untuk melupakan seseorang atau kejadian atau apa situasi gitu kan. Nah, di insting itu kita terima gitu. Ketika kita terima, nah kita perlu belajar. Nah, alhamdulillah sekarang kami belajar tentang releasing gitu ya. Kita perlu merilis perasaan itu gitu ya. Kalau mungkin kita pernah dengar namanya ada yang hipnoterapi, ada yang metode Sedona dan lain sebagainya. Jadi merilis perasaan traumatik itu penting buat insting gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa eh, apa lempeng gitu ya jalannya tuh, kita bisa bisa enak sekali jalannya nanti ketika kita sudah membereskan hal-hal yang sifatnya traumatik yang terjadi pada insting. Dan dia seorang pendamai ya, pendamai gitu ya. Memang kita
kecenderungannya mungkin eh, apa namanya tidak suka cenderung untuk menghindari konflik gitu ya. Orang insting itu tidak suka konflik ya mungkin. Kalau misalnya apa eh, kalau kita ya ini mungkin pengalaman ya maksudnya kayak yang saya rasakan gitu ya sebagai insting gitu ya, kita tidak senang konflik, tidak senang untuk ribut-ribut gitu ya, cuman ketika ada pihak-pihak yang lagi ribut memang kecenderungannya kita senang gitu ya untuk bisa membantu menjadi mediator ya, memang eh, salah satu kekuatan di insting ini adalah dia seorang mediator gitu. eh, Bagaimana mendamaikan ya, kalau misalnya nggak bisa damai ya bagaimana dia menseparate-nya itu dengan baik gitu ya, maksudnya memisahkan eh, apa namanya, tapi kalau dia damai ya tentu lebih baik gitu ya kita mendamaikan gitu. Nah, chemistry-nya bahagia ya. Jadi kita senang melihat hidup ini bagaimana bahagia gitu. Nah, cuman memang ketika ya ini tadi kembali lagi karena kita punya pasangannya thinking, nah itu memang eh, sering sekali. Jadi kita harus belajar jadi thinking juga gitu ya. Kalau 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 insting ini memang fine fine aja gitu ya, terkesannya seperti itu gitu ya. Nah, beda sama thinking ya. Kalau thinking itu begitu was-was gitu ya, dia harus benar-benar mengetahui jumlahnya dengan pasti, harus tahu sumbernya, pengeluarannya gitu kan. Nah, itulah yang terkait itu. Sementara kalau insting udah tenang aja, nanti datang kok, pasti ada gitu kan seperti itu. Nah, tapi itulah ya kita juga perlu belajar ya di insting kita belajar untuk apa namanya untuk bisa kita bersyukur sekali ya, kita bersyukur sekali di sini di karakter ya, di karakter akademi kita belajar untuk memahami hal-hal ini ya, terutama yang terkait dengan diri sendiri, dengan pasangan ataupun dengan orang lain ya, apalagi dengan klien-klien kita gitu ya, seperti itu. Dia nah ini bagaimana insting ini bisa memiliki peran ya, nah, peran dalam berbuat baik. Nah, kecenderungan kita seorang insting itu bertindaknya cepat dalam membantu gitu ya. Kita punya respon yang cepat dalam membantu orang. Nah, kalau di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa melihat bagaimana kita bisa membantu banyak orang gitu ya. Nah, kalau kita sudah naik level, apakah semua orang itu perlu dibantu? Nah, jadi nanti ini menarik juga gitu kan. Nah, kalau 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 kami ya, kalau di ini membantu dalam hal misalnya nih kayak di daerah kita nih ada yang lagi banjir, ada yang kebanjiran ya kita bantu. Tapi kalau misalnya untuk yang apa maaf misalnya kayak yang meminta-minta di jalan itu ya kita tidak, kalau kami tidak lakukan itu. Tapi saya lebih senang kalau misalnya ada adik-adik mahasiswa, ya adik-adik binaan gitu kan, misalnya mau buka bersama, iftar gitu kan, saya bantu, kita sharing, kita kita bantu gitu kan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi eh, kalau kalau saya merasa seperti itu ya dalam bentuk bantuan yang diberikan gitu. Jadi bukan yang seperti apa. Karena kalau insting dulu senang berkontribusi, kadang ketika melihat apa ya dulu saya pernah ditugaskan di Badan Amil Zakat gitu ya. Nah itu eh, ternyata tidak semuanya asnaf gitu. Jadi kadang-kadang kalau sudah udah diinvestigasi lagi gitu kan banyak sekali orang-orang yang meminta-minta itu malah kayaknya lebih 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 apa ya lebih sejahtera mereka gitu kan dibandingkan yang lain gitu kan. Kadang mereka nginepnya malah di hotel gitu kan. Itu sempat diinvestigasi gitu. Nah, artinya ya itulah yang perlu dilihat juga. Nah, tapi jangan pernah pertanyakan respon seorang insting gitu ya. Dia akan cepat sekali mengambil inisiatif untuk membantu. Nah, punya perasaan empati ya, merasakan kesulitan orang lain dan langsung ingin membantu gitu. Nah, ini memang yang sering kali kita rasakan ya, terutama mungkin nanti Bapak Ibu boleh sharing bagaimana eh, tadi banyak nih ya yang di yang di inbox kayaknya ya, maksudnya yang dipesan itu ada yang insting gitu ya. Karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, insting ini jumlah populasinya tuh minimal, maksudnya sedikit sekali ya. Berapa ya kemarin 1000 banding 1 ya, berapa gitu ya. Nah, katanya.
Ya, jadi ada yang bilang itu orang insting itu jumlahnya sedikit sekali gitu ya, dari jumlah populasi gitu. Nah, jadi kita bersyukurlah menjadi orang-orang yang insting gitu ya, seperti itu. Nah, kebaikan orang insting ini tulus ya. Nah, jadi dia memang seringkali berbuat baik itu tanpa mengharapkan balasan atau pujian gitu. Nah, cuman memang kalau kita sudah naik level, nah bantuan yang kita berikan juga tadi ya harus tepat sasaran gitu ya, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya gitu. Jadi nggak seradak seruduk, nggak apa namanya, nggak apa ya istilahnya, kalau saya memaknai ketulusan itu bukan berarti orang yang sulit kita bantu gitu ya. Kita perlu mencari tahu gitu ya. Kita perlu mencari tahu bagaimana bentuk. Karena kalau dulu mungkin kalau insting ini sulit untuk menolak gitu ya. Mungkin agak-agak mirip dengan feeling gitu ya. Kalau kalau insting ini. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah naik level, ketika kita menghadapi atau melihat situasi atau ketemu dengan seseorang, nah, mungkin kita perlu sejenak untuk berhenti gitu ya, berhenti dalam artian kita lihat, oke Bu, saya ini butuh bantuan begini begini begini. Nah, kita harus cari tahu apakah benar gitu ya, atau cuman modus atau bagaimana. Nih, sekarang kan banyak yang seperti itu. Nah, jangan sampai kebaikan kita ini disalahartikan atau disalah gunakan gitu ya. Tadi waktu di video tuh ya suka bermanfaat dan dimanfaatkan gitu. Jadi tipis ternyata gitu ya, bermanfaat kepada orang lain atau suka dimanfaatkan. Nah, gitu ya. Jadi harus harus tahu gitu ya. Mudah-mudahan ini dalam rangka kita mau naik level ya semuanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, mengapa insting berbuat baik penting untuk kebaikan yang berkelanjutan? Nah, betul ini yang tadi disampaikan ya bahwasanya kebaikan yang terjangkau. Nah, kalau kita bisa melakukan tindakan kebaikan yang dilakukan secara alami dan konsisten, nah insya Allah ini akan membantu, akan membuat apa ya, istilahnya akan membuat sebuah gerakan. Nah, kalau insting ini suka menginisiasi dari apa gerakan-gerakan lah bahasanya gitu ya. Suka berkomunitas gitu ya. Ada kalau kami bikin kemarin komunitas peduli autis gitu ya. Misalnya komunitas komunitas peduli autis, ada forum-forum, senang terlibat di forum ya. Kita ada forum taman bacaan FTBM gitu ya. Terus kemudian suka hadir di apa, kalau di Riau ini ada Puspa ya, partisipasi publik gitu ya, untuk itu kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Nah, saya berkontribusi di situ ya, maksudnya saya membantu orang tua yang saya di divisi, misalnya divisi perlindungan anak. Nah, karena memang background di di anak ya, di autisnya ini gitu. Nah, jadi memang Bapak Ibu yang memiliki insting itu apa seneng ya, beda banget sama thinking gitu ya. Jadi kalau thinking itu kadang kalau ngapain sih ngumpul-ngumpul, ngapain sih begini-begini gitu. Nah, kadang ya chemistry kita itu bahagia dan memang mengecas emosi apa mengecas energinya itu dengan ketemu orang gitu. Jadi kalau udah lemes, saya kalau udah demam, udah mulai pilek atau udah mulai apa tuh, kalau ketemu orang insya Allah sembuh. Ah, gitu ya. Nah, selain daripada makan sate Padang ya, ayah ya. Gitu. Nah, juga meningkatkan kepedulian sosial ya, membantu secara spontan. Nah, itu akan meningkatkan hubungan sosial yang baik. Nah, semakin kita berkontribusi, nah memang kita tadi tulus ya melakukannya. Nah, inilah yang akan membuat kita bagaimana apa meningkatkan hubungan sosial kita yang baik pada orang. Terus kemudian hal ini tentu akan menciptakan kebiasaan positif ya. Ketika kita insting berbuat baik, itu akan membuat apa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan terus berkelanjutan. Nah, insting kalau sudah berkontribusi, nah kita harapkan nanti apa yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh untuk orang lain ataupun bisa menjadi movement ya, akan menjadi sebuah gerakan sehingga nanti hal-hal kecil yang kita lakukan ini akan menjadi multiplier efeknya ya, akan terus bergerak gitu ya. Saya mungkin ingin sharing ya, terutama untuk yang autisme gitu ya. Ternyata ini data yang cukup apa ya, cukup krusial buat menurut kami gitu ya, yang harus segera mendapatkan perhatian. Itu WHO kan merilis ya bahwasannya 16% dari populasi dunia ya, misalnya negara kita nih Indonesia ada misalnya 300 juta gitu ya. Nah, itu 16%-nya itu ABK.
Nah, ABK itu yang usianya 0 sampai misalnya 60 tahun ya, berkebutuhan khusus gitu. Nah, ada 5. Jadi ada tunadaksa, tunarungu, tunanetra gitu ya, tunagrahita sama autisme. Jadi ada 5 gitu. Nah, kabarnya ya itu ya nggak tahu saya apa kabar baik atau kabar buruknya gitu ya. Nah, itu jumlahnya dari 16% itu 40%-nya itu adalah autis gitu. Nah, dan ini yang sampai saat ini kita perlu serius gitu ya. Kenapa? Karena semakin tahun itu semakin rapat jumlahnya. Kalau dulu sekitar tahun 2000-an, misalnya 20 tahun yang lalu, itu 1 banding 1000. Kalau sekarang itu sudah 1 banding 24, Bapak Ibu. Nah, makanya mungkin kalau Bapak Ibu yang sering apa ke mall atau ke tempat keramaian, kita mungkin semakin semakin banyak melihat anak-anak yang berbeda gitu ya, kata tanda kutip anak-anak yang aneh kalau menurut orang, yang lari ke sana kemari, terus kemudian dia punya perilaku-perilaku ya, flapping, dia suka memain-mainkan jarinya, dia suka menghantuk-hantukkan kepalanya, menghentak-hentakan kepalanya, dan jalannya berjinjit, lari ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bukan salah satu, itu adalah ciri-ciri dari anak-anak yang autis gitu. Nah, cuman kalau kita ngomong sama orang tuanya kan nggak mungkin ya. Wah, ibu kayaknya anaknya autis ya. Itu bisa digepok gitu ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi insya Allah nanti kita coba terus berkontribusi ya insting. Nah, bagaimana dengan Ramadan gitu ya? Nah, di Ramadan ini Bapak Ibu tentu hal seperti ini eh, harus kita jaga ya, harus kita jaga untuk terus berbuat baik gitu ya. Jadikanlah bahwasannya ketika kita melakukan kebaikan ini adalah sebuah rutinitas gitu ya. Nah, jangan jangan lelah gitu ya. Jangan lelah untuk berbuat baik gitu ya. Teruslah jadikan lelahmu karena lillah gitu katanya gitu ya. Nah, kemudian kebaikan sehari-hari, lakukan tindakan kecil secara konsisten. Kemudian dari tindakan-tindakan yang kita lakukan ini, insya Allah apa ya bisa menjadi inspirasi untuk orang lain atau bisa menjadi gerakan buat orang lain, buat kita sendiri. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus bergerak gitu ya. Kalau tadi kita ini apa kita kita contohkan ya, kalau kalau insting ini kan air ya. Jadi bagaimana kebermanfaatan. Jadi kalau Bunda Hera tadi sampaikan bagaimana air ini adalah sumber kehidupan. Dia akan terus mengalir. Nah, dan bagaimana kita mengaliri yang ini menjadi hal yang eh, menuju kepada kebaikan. Terus kita perlu kembangkan empati. Nah, ini harus terus kita latih diri kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, nah ini mungkin apa namanya ya, saya sampaikan ya, kita ucapkan terima kasih ya, kita bersyukur pada Allah ya atas kesempatan hidup dan beramal hingga hari ini. Hamba masih bisa melihat, masih bisa menghirup dan menghembuskan nafas, masih bisa mendengar, masih bisa membaca. Terima kasih ya Rob atas penjagaanmu selama ini, menjaga hamba dari bahaya yang tak nampak, dari penyakit yang tak terlihat, dan dari orang-orang yang jahat. Terima kasih ya Allah atas nikmat ilmu, menerangi jalan yang hamba lalui, memberi kekuatan untuk berbuat kebaikan, mempertemukan hamba dengan orang-orang yang soleh, yang selalu mendukung dan menguatkan. Terima kasih ya Rob, hamba bahagia dan bersyukur atas nikmatmu. Ayah, mungkin itu materinya, nanti mudah-mudahan kita bisa sharing bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin silaturahim, silakan ada nomor WhatsApp saya di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, si insting berbagi ini ya. Baik, mana insting suaranya? Saya lihat ada beberapa insting nih, Ibu Bunda Evi, insting, Bunda Titi, kemudian siapa lagi? Ah, Mbak Yuyun nih, Majalengka juga insting yang saya tahu ya. Kemudian mana lagi insting yang belum dipanggil? Ya, ini hari ini banyak sekali insting yang hadir ya. Pak Setia nih dari Bandung juga. Nah, kalau kami di 2011 lalu, 2000 ya awal-awal kami kenal Stephen, ketika Stephen baru mulai muncul, Qadarullah kami sebagai awalun gitu ya di Stephen 11 tahun yang lalu.
Itu kalau kita sedang workshop dari 100 orang yang hadir di workshop itu insting cuma satu. Gitu ya. Ya, kedua ketika mulai ke arah sekarang-sekarang dari 100 orang tuh mulai ada dua, ada tiga gitu ya. Dan begitu kita jadi cabang, ternyata banyak yang insting gitu ya. Akhirnya ya insting jadi promotor ya, gitu ya. Termasuk salah satunya Pak Freddy ini juga ya, luar biasa. Sehingga bisa berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada cerita yang mungkin sering saya sampaikan di dalam workshop, beberapa kali workshop gitu ya, mengenai si insting ini. Jadi ada sebuah perusahaan ketika itu kita minta untuk menangani untuk melay-off karyawan di perusahaan tersebut, di mana perusahaan ini harus mengurangi karyawan gitu ya. Nah ternyata si insting ini termasuk kena radar nih, kena radar untuk di layoff gitu ya. Akhirnya kita coba sarankan minta izin untuk melakukan tes tipin dulu. Ternyata betul orang tersebut adalah insting gitu ya. Ketika kita melihat dari kebiasaan si insting dengan RNA-nya gitu ya, dengan pengaruh urasilnya gitu ya, kita konfirmasi dengan teman-teman sejawatnya, ternyata memang si insting ini ketika mendapat tugas dalam grup, dalam kelompok, dalam apa namanya grup discussion gitu ya, eh, ternyata memang dia selalu membantu orang lain dulu. Dia membantu orang lain selesai, pekerjaannya orang lain selesai, baru dia dikerjakan. Ternyata orang yang dibantu itu mungkin agak sedikit lola kali ya, sehingga membutuhkan waktu untuk dibantu. Ya, akhirnya menyebabkan si insting ini ketika deadline, ketika waktunya habis, dia seolah-olah tampak belum kelar gitu, seolah-olah nampak dia tuh lola gitu, malah dia yang ketawanya lola gitu ya, luar biasa. Sehingga ketika kita menganalisa itu untuk beberapa case terhadap kelompok itu, eh, barulah kita bisa pastikan bahwa ternyata memang kejadian seperti itu. Dia membantu orang lain dulu, baru eh, mengerjakan tugasnya dia. Padahal, padahal nih, hai orang-orang insting gitu ya, dengarkan. Padahal gitu ya, si insting jangan jangankan inilah, kalau kita naik pesawat pun ketika emergensi kita harus menyelesaikan kita dulu gitu ya, dengan safety apa inductionnya, safety toolsnya ya, dengan apa namanya masker kah, pelampung kah, setelah itu baru kita membantu orang lain. Gitu kan dalam pesawat pramugari biasanya sampaikan itu. Tapi si insting karena apa ya, nalurinya ya, spontaneousnya tadi, dia membantu orang lain dulu, orang lain udah aman baru menyelamatkan dirinya dia gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang melihat, dia nampak seolah-olah, kok kamu udah dibilangin nggak paham-paham sih, kok belum selesai juga sih? Lihat dong teman kamu udah selesai. Padahal temannya itu udah selesai dibantu oleh dia gitu ya. Nah, ini salah satu case yang pernah kita hadapi ketika menghadapi klien di si orang insting nih. Jadi orang insting, wahai orang insting. Nah, sekarang kita merubah polanya, kita ke diri kita dulu, kita selesaikan, baru bantu orang lain. Gitu ya. Gitu ya, Bu Bunda Evi ya. Ngalamin kayak gitu nggak? Atau ada teman-teman ngalamin hal serupa? Kayak gitu. Silahkan share. Biasanya membantu orang lain dulu baru diri kita. Ya, ternyata begitu ya. Itulah hasil analisa kami terhadap karyawan tersebut gitu. Sehingga kita merekomendasikan untuk tidak lay off dia. Kita mencoba menstimuli dia supaya dia me-unleash dulu, unlock potensial potensial ininya ya, dirinya, supaya jangan sampai dia nampak dia tuh kok lola ya, dia tuh kok ya uh, dalam tanda petik gitu ya, kok kalau bahasa kasarnya anak sekarang tuh apa ya, kok belet banget sih gitu ya. Kok lola banget sih ngerjain gitu aja gitu ya. Nah tapi ternyata dia care dengan orang lain dulu, membantu orang lain dulu, baru dia membantu dirinya. Nah ini yang terjadi teman-teman. Nah dari kisah-kisah ini, kisah-kisah orang insting banyak nih di sini nih. Boleh nih mau sharing-sharing boleh, mau bertanya boleh. Silahkan. Ada Bunda Titi nih, Masya Allah si pembelajar terbaik nih Bunda Titi ini ya. Luar biasa. Ada Pak Satria, Bunda Evi, Mbak Yuyun dari Majalengka.
Mau sharing boleh, silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan? Mangga. Oke, nah ini dari Bang Titan nih, suka ngerjain apa? Ngerjain diri sendiri nggak tuntas, tapi bantu orang lain tuntas ya, kayak gitu ya, kayak gitu, gitu ya, Bang Freddy, suka bantu orang lain sama tuntas. Betul tuh ya. Nah, jadi Iya, kan memang ini pentingnya ya. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang menjadi MK kita gitu kan. Mungkin di WSL 1 kan kita belajar ya, kita tahu MK-nya apa gitu ya. Tahu nih apa kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi ketika nanti sudah tahu apa yang menjadi kekurangan, nah itu mestinya kita sudah bisa naik level gitu ya. Nah, atau nanti kita bisa belajar dari teman-teman yang punya punya MK yang apa misalnya kayak saya insting tuh didukung oleh apa ya oleh thinking gitu ya, saya ditaklukkan oleh sensing gitu. Nah jadi dari yang seperti ini nih bisa 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 tahu nih kita nih, oh ini yang harus harus kita lakukan gitu. Jadi naik level itu penting ya, jadi jangan jadikan sebagai pembenaran gitu ya, aku kan insting ya begini nih gitu, nggak boleh ya, aku kan thinking gitu ya. Kalau begitu ya nggak ada kedamaian nanti ya ya. Gitu. ya, itulah yang ditekankan di WSL 2 ya, Golden Rule, bahwa jangan itu menjadi pembenaran gitu. Kamu harus ngerti dong, aku kan insting, aku kan feeling, aku kan thinking gitu ya. Tapi kita harus naik level, betul, Masya Allah. Baik, yang lain ada yang mau menyampaikan atau bertanya, silakan. Maka Bu Evi lagi mau, Iya, coba. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa insting itu emang lebih mendahulukan orang lain ya, ketimbang dengan kebutuhan atau kepentingan dirinya sendiri. Eh, tapi terkadang merasa capek gitu ya, ataupun kok saya tuh begini ya, padahal udah sadar tapi tetap aja gitu. Jadi eh, bahkan jadi lebih rela berkorban itu orang lain didahulukan gitu, sampai mau secara finansial ataupun yang lain itu rela aja gitu ya, padahal untuk dirinya sendiri itu sebenarnya misalkan kita apa lagi butuh-butuhnya, tapi dia lebih cenderung pengen membantu orang lain dulu biar nanti kita mungkin ada di belakang gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya si insting ini lebih memprioritaskan dirinya sendiri dulu, eh, karena sampai jangan sampai dirinya itu apa terabaikan gitu, Pak. Apakah ada solusi ataupun masukan, karena untuk kita kayaknya belum mengenal lebih jauh gitu, baru tahu soalnya untuk Stephen ini saya juga udah tahu tapi belum memperdalam gitu Pak. Jadi sampai saat ini saya lebih sering dimanfaatin orang, lebih sering terus terang ya, dari segi finansial juga lebih sering dimanfaatin orang gitu. Makanya saya ada trauma Pak, trauma kemarin sebelum sekarang ini saya tuh kan wira swasta ya. Ternyata dimanfaatin orang, kita kerjasama sama orang, ternyata orang lainnya itu eh, modal dengkul gitu ya. Sementara kita kan nggak ikut di dalamnya, dalam suatu proyek gitu ya. Sementara kita itu percaya sepenuhnya gitu, pengen membantu, tapi dia angkat tangan gitu, seolah-olah dia eh, pengen dibantu tapi dianya nggak mau gitu, nggak mau menyelesaikan apa eh, tanggung jawab dia gitu untuk memenuhi secara finansial. Bahkan jadi dari situ saya trauma Pak, saya putar 180 derajat meninggalkan usaha itu karena kok saya tuh capek ya, sementara saya capek diam di toko, eh, gak pernah keluar rumah gitu, ini dengan tagihan dan segala macam. Di sisi lain dia yang memanfaatkan saya, dia mungkin senang-senang gitu, sementara saya sendiri eh, tidak ada waktu untuk itu gitu Pak gitu. Jadi saya
sekarang lagi ini merintis yang baru itu dari nol, bahkan mungkin ya itu tadi Pak, rezeki itu kan tidak hanya soal angka ya Pak, tapi soal rasa gitu. Nah mungkin di situ apakah itu salah gitu, apakah saya itu harus berbuat apa gitu supaya trauma itu eh, saya bisa bangkit lagi gitu Pak. Mungkin masukannya mungkin itu aja, terima kasih. Nanti Bu Evi mesti ikut workshop level 1 ya, supaya lebih mendalami tentang insting ya. Ya, nanti Mbak Yuyun di Majalengka bisa bantu itu. Tim apa branch manager kita di Majalengka. Silakan Pak Freddy, pengalamannya gimana nih menangani ini? Ya, Masya Allah. Bu Evi luar biasa nih pengalamannya ya. Memang kecenderungan kita insting itu senang menolong gitu ya. Nah, saya bersyukur ya, nanti kalau dalam perjalanan ini kita akan ketemu dengan orang-orang ya yang apa? Kalau saya nih kebetulan istri ya. Kalau istri itu thinking gitu ya. Nah, jadi dialah yang suka mengerem gitu ya, mengeremnya gitu. Nah, mungkin nanti ibu juga bisa bisa ketemu nih sama. Jadi kita perlu advice gitu ya. Contoh gini, kalau kayak misalnya kayak bisnis gitu ya. Kalau kayak bisnis itu pertama jangan ada trauma ya. Kalau ada trauma pun apa istilahnya kita bisa bangkit ya. Kalau kata siapa? Kata orang Jepang itu kan yang penting selama kita satu kali saja bangkit eh, lebih lebih daripada jatuhnya, maka eh, ya kita bisa bangkit gitu. Jadi ketika kita jatuh, bangkit lagi, kita jatuh, bangkit lagi gitu ya. Nah, untuk meminimalisir ya perasaan gitu, emosi, terus kemudian apa hal-hal yang apa yang istilahnya yang berpotensi gitu ya, yang berpotensi menjadi masalah. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita wanti-wanti di awal gitu, Bu Evi. Nah, jadi kalau misalnya kayak kita mau bekerja sama, jadi kalau misalnya gini, ada orang ngajak kerja sama, yuk kita bikin pabrik roti katanya gitu. Nah, terus Bu Evi kan bisa pelajari track recordnya, dia punya pengalaman tidak, dia punya paham tidak. Kalau kamu memang mau roti, coba saya ingin ingin tahu nih roti yang kamu bikin, kue yang kamu bikin itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu sudah bisa meminimalisir potensi persoalan ke depannya gitu. Nah, terus kemudian nanti dengan apa? Dengan perjanjian-perjanjian yang tertulis gitu kan. Nah, itu salah satu cara kita untuk menjaga. Nah, jangan jangan takut Bu kalau kita jadi bukan berarti kita nggak jadi orang baik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sudah kejadian seperti itu terus kita nggak jadi orang baik lagi kan sayang ya. Karena memang secara naluri kita ini orang baik gitu ya. Jadi jadi keren banget nih Bu Evi ya. Apa nah kalau trauma itu memang perlu perlu dirilis ya perasaan trauma itu gitu. Nah, itu ada tekniknya juga untuk merilis perasaan itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa melepaskan semua apa namanya? Kalau kita bilang itu seperti membawa bagasi gitu ya, Bu ya. Kalau kita tidak bisa merilis itu kita seperti membawa ransel yang di dalam itu penuh dengan sampah, penuh dengan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak penting yang selalu kita bawa. Dan lama-lama pasti kita kelelahan, kita kecapean gitu ya. Kalau misalnya saya sering menganalogikan gini ya, tisu itu berat atau ringan sebenarnya. Nah, itu tergantung ibu melihatnya. Kalau kalau orang, wah itu ringan sih Pak. Oke, kalau misalnya kamu pegang tisu itu, gitu kita bilang kita genggam tisu itu, terus kemudian tisu itu tangan kita genggam ya kita letakkan seperti ini, dan kita minta lakukan itu selama 1 jam, itu apa nggak pegel tangan kita gitu. Nah, jadi itulah penting kalau kita punya perasaan-perasaan, nah kita belajar untuk merilis perasaan itu. Nah, dengan emosi-emosi yang ada. Jadi kehadiran insting yang maksudnya di MK-nya Ibu sebagai insting itu banyak hal yang bisa kita minimalisir. Nah, Ibu ketemu dengan orang thinking itu beres tuh. Kalau udah ketemu sama orang thinking. Nanti kalau misalnya tadi Pak Jufri bilang nggak tahu yang di BM yang di Majalengka apa nanti coba bisa 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 minta saran, minta advice gitu kan. Nah, itu insya Allah selesai gitu. Seperti itu. Gitu ya, silakan ya. Iya, makasih Pak Freddy, luar biasa. Ada tambah lagi Bu Evi? Cukup. Oke, jadi intinya bahwa dalam keseharian itu orang insting itu yang pertama bereaksi secara spontan. Ya, kemudian mikirnya sederhana aja, nggak neko-neko, nggak macam-macam.
Pokoknya nggak suka konflik, senangnya bantu orang. Makanya tadi Pak Freddy bilang suka dimanfaatkan dan memanfaatkan gitu ya oleh orang lain. Nah, akhir-akhirnya suka traumatik, traumatik dan kejadian yang menyakitkan. Makanya didiagnosa oleh Ayah Farid secara apa namanya demografi itu orang Jepang itu adalah insting. Makanya di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang traumatik, banyak sekali orang yang bunuh diri. Nah, jangan sampai ke arah sana nih orang insting ya. Makanya di Jepang tuh ada namanya Aokigahara, satu gunung yang memang masuk hutan untuk hutan bunuh diri. Di- ada tempat khusus untuk bunuh diri. Jadi orang itu memang sengaja aja masuk ke hutan itu untuk tidak ingin ditemukan ketika meninggal. Ujung-ujungnya ada mayat yang udah, apa gantung diri di sana atau mati dalam bentuk bagaimana gitu ya. Kenapa? Karena traumatik. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita naik makom aja, naik apa namanya? Naik matra gitu ya. Ini juga ada orang insting lain nih, Pak Setia dari Bandung. Gimana pengalamannya Pak Setia? Apakah Ya, sering dimanfaatkan juga oleh orang? kalau pengalaman saya itu kalau soal membantu orang lain, paling harus diingat itu adalah eh, skala prioritas ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, ada yang hak-hak orang-orang tertentu yang terabaikan. Contoh saya misalnya, ketika saya bantu orang, itu malah hak-hak istri atau anak itu jadi terabaikan gara-gara bantu orang lain. Dan itu saya dapat saya baru tahu hari ini gitu. Dulu sering kali saya itu kabar turu orang lain saja di all out gitu. Ini yang keluarga sendiri misalnya seperti itu. Ya, sering kali seperti itu saya. Jadi kalau kalau ada yang minta bantuan, saya benar-benar all out gitu. Saya bantu sampai tuntas, sampai betul-betul selesai gitu. Sampai eh, ya seperti cuman tadi ada hak-hak yang lain yang terabaikan. Barangkali itu yang harus ya apa ya orang insting harus diperhatikan itu. Ya kalau kalau untuk diri sendiri juga sama ya. Kemudian juga saya mau bertanya ya, kalau tadi dikatakan bahwa orang insting itu eh, ketika ada perasaan yang tidak nyaman di dirinya bertemu banyak orang dia jadi nyaman gitu. Tapi kalau saya pribadi justru lebih nyaman sendirian ketimbang saya bertemu banyak orang. Itu apakah ada yang salah di diri saya gitu? Kalau tadi dikatakan nyaman ketemu banyak orang, tapi saya sendiri lebih nyaman sendiri ketimbang ketemu banyak orang. Dan apalagi ya saya itu kalau kalau sama orang itu suka tidak enakan gitu. Kan saya guru ya. Kalau ada guru yang saya tegur saja itu setelah saya negur jadi nggak enak hati terus, jadi ingat terus. Pikiran ya Pak. Nah, jadi kepikiran terus itu sampai berhari-hari malah jadi ingat terus barangkali itu yang traumatik seperti itu ya. Ya, padahal kan anak salah gitu saya tegur tapi jadinya saya jadi nggak enak. Ya barangkali seperti itu pengalaman sebagian pengalaman saya itu. Oke, ke sedikit menjawab untuk yang Bu Evi ya. Bu Evi untuk insting yang berbisnis nih Bu Evi. Eh, Ada beberapa tips di dalam bidang bisnisnya, maka uh, rekomendasi bidang bisnis yang dapat ditekuni sesuai dengan rekomendasi industri ya. Bu Evi bisa kembali melihat di belakang sertifikat itu ya. Ada tuh apa bisnis masuknya di mana gitu ya. Nanti promotor yang atas itu harusnya bisa menjelaskan itu. Jadi bidang jasa, kuliner, charity gitu ya, musik, industri yang apa sosial, humaniora dan sebagainya. Kemudian eh, strategi membangun bisnisnya adalah keberperanan. Jadi jangan bisnis yang kita menyerahkan modal untuk dikelola orang lain gitu ya. Menaruh saham apa itu nggak baik, nggak tanda petik tidak baik untuk orang insting. Karena orang insting pengennya berperan, berperanannya dalam bisnis ya memberikan manfaat. Jadi dia terlibat dalam bisnis tersebut. Kemudian
apa namanya karakter bisnisnya adalah kecepatan karena orang orang insting kan maunya cepat, segala sesuatu maunya cepat, jadi maka cepat juga dalam memutuskan. Biasanya seperti kalau kita flashback bagaimana Yusuf Kala maju 3 kali eh, capres, tiga-tiganya sebagai cawapres terus. Karena orang insting itu nggak mau sebagai sasaran tembak. Ya, dia mau berdiri di belakang layar. Selalu jadi wapres. Ketiga kali maju jadi cawapres, ya kan? Dan ketika tagline-nya waktu itu apa? Lebih cepat, lebih baik katanya, ya kan? Nah, jadi dia maunya cepat. Orang lain belum mendaftar, dia udah daftar duluan. Nah, pun dalam berbisnis kita seperti itu. Manfaatkan kecepatan bertindak si insting ini untuk bisa segera merealisasikan ide-ide yang apa namanya ada gitu ya. Mudah-mudahan teman bisnisnya misalkan si Intuiting yang punya ide banyak, ya kan, sehingga kita bisa direalisasikan oleh si yang mempunyai kecepatan bisnis seperti itu. Yang berikutnya Pak Setia tadi masalah memang seperti itu karakternya dan dia apa namanya traumatik. Jadi takut takut aduh menyinggung nggak ya, bikin sakit hati nggak ya gitu ya. Nah ini yang juga memang dimiliki oleh perasaan. Jadi memang lumrah yang pasti ya. Nah coba kita tanya nih orang instingnya nih Pak Freddy gitu nggak ngalamin kayak gitu? Pak Freddy merasa suka nggak? Ya, jadi pasti ya, Masya Allah ya luar biasa. Apalagi guru ya. Saya juga guru nih, Pak Setia ya. Tapi saya guru PAUD. Guru PAUD. Gurunya guru ya sekarang. Jadi maksudnya ketika memang betul ya kalau misalnya seperti yang Ayah sampaikan tadi ya. Jadi ada perasaan tidak enak gitu ya. Mungkin di awal kalau kita belum memahami Stephen ini lebih dalam ya kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum workshop di WSL 1 atau di WSL 2 nanti gitu kan. Nah, itu memang eh, akan ada eh, apa akan ada biasa ya gitu ya ya. Jadi begini ini bagaimana gitu. Nah, jadi ketika kita udah naik naik level nanti kan naik level nah hal itu sudah bisa kita minimalisir, kita bahkan bisa kita hilangkan gitu. Jadi bukan menjadi sebuah sebuah pembenaran gitu. Ini sebenarnya seperti dasar-dasarnya aja gitu. Bahwasanya tuh oh, kita begini, insting begini, thinking begini gitu. Tapi ketika kita sudah paham lebih dalam, maka itu akan lebih mudah buat kita memahaminya. Nah, kalau kalau apa yang menjadi masalah itu kan karena ketika orang eh, tahu tapi belum 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 lebih memahami jadi belum naik makom gitu ya belum belum naik levelnya belum naik gitu ya nah maka ya kita yang belajar oh menghadapinya seperti ini gitu jadi kalau misalnya kayak tadi dengan anak ya mungkin eh, ketika kita menasihati ataupun kita menyampaikan teguran kepada anak ketika kita sudah naik level kita gitu ya kita akan kita kita akan tahu nih Pak maksudnya kalau kalau menurut saya nih ya kalau di pengalaman saya kita akan tahu oh cara untuk menegur atau menasihatinya itu pasti akan berbeda gitu makanya kan ada yang ada juga apa yang Steven untuk parenting, untuk teaching gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Setia insting gitu ya, terus kemudian ketemu sama anak thinking, ketemu sama anak feeling gitu. Nah, itu akan luar biasa, Pak. Kalau makanya kalau di sekolah itu sekarang memang memang harapannya begitu ya, kita apa sekolah memfasilitasi misalnya untuk anak-anak kita di sekolah itu mengenal MK-nya. Supaya apa? Supaya kita sebagai guru nih untuk yang kita pahami, kita sebagai guru akan mudah kalau anak feeling dinasehati itu bagaimana, anak thinking dinasehatinya seperti apa. Nah, itu akan lebih mudah buat kita. Kalau anak feeling dinasehati dengan kata-kata itu nyesek banget gitu. Maksudnya tuh seperti terhujam gitu ya. Maksudnya tuh aduh kok gini banget gitu. Nah, kalau anak thinking dinasehati cara menasehatinya pun akan kalau anak sensing bagaimana cara menasehatinya.
Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti nih teman-teman semua kita bisa terus memperdalam ilmu apa ilmu di Stephen kita gitu ya, sesuai dengan ini kita ketertarikan kita. Jadi ada Stephen for Business juga kan ya ya. Ada Stephen Business, ada Stephen untuk teaching, untuk parenting gitu kan. Nah, itu akan lebih mudah gitu. Ada yang untuk health gitu ya, untuk kesehatan juga akan lebih mudah gitu. Eh, jadi resiko ya, insting ini resikonya jantung ya, jadi suka jantungan gitu ya. Maka potensi penyakitnya di jantung gitu. Nah, jadi kita harus tahu juga. Nah, seperti itu. Nah, Pak Setia mungkin A ya, golongan darah A itu ke kuatnya kemana ya ya? Jadi eh, kalau misalnya Thinking. ke thinking kan. Nah, jadi kalau kalau udah tahu golongan darahnya, jadi memang apa namanya kita akan bisa saling melengkapi gitu. Insting dengan thinking itu seperti apa gitu. Mungkin begitu Pak Setia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, jadi nanti eh, di Stephen ini qadarullah gitu ya, kita ketika kita sudah tahu MK-nya apa, insya Allah kita bisa memprediksi gitu ke depannya kira-kira organ dominan yang ada di insting ini juga sebagai organ dominan yang harus kita waspadai. Jadi semua MK ya. Nah, kodarullah kalau insting itu adalah jantung, jadi mohon diperhatikan juga kesehatan jantungnya bagi insting. Nanti kita akan belajar di Stephen Health. Makanya teman-teman nanti yang belum bergabung di grup SCA Family ya, Stephen Character Academy Family, silakan bergabung di link grup SCA Family supaya nanti bila kita ada info-info bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman mau ikut workshop Stephen Level 1 juga kita ada supaya lebih paham lagi lebih detail mengenai konsep Stephen ini gitu ya. Ngomong-ngomong mengenai jantung, saya baru lihat di TV ya per tadi malam kalau saya tidak salah. Itu ada anak kecil yang lagi bercanda sama bapaknya. Bapaknya ngagetin anaknya, anaknya jadi meninggal. Ada yang tahu nggak? Ya, saya lucu gitu melihat di YouTube malah saya melihatnya. Jadi bapaknya bercanda ngaget-ngagetin anaknya, tiba-tiba anaknya langsung kejang, kaget karena bapaknya kagetin, kejang-kejang, ibunya panik, udah akhirnya sampai meninggal. Makanya kalau kita sudah tahu sejak awal, kita bisa waspadai organ dominan apa yang berbahaya ya. Mungkin juga semua orang bisa kena jantung tuh, cuma si insting ini lebih rentan untuk jantung. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, apa namanya itu ada nomor telepon admin ya di teks di chat ya. Silakan nanti teman-teman bisa minta link untuk grup SCA Family supaya diskusi lebih panjang lebar lagi khusus bagi teman-teman yang apa namanya klien-klien dari branch manager di SCA maupun teman-teman umum boleh silakan gabung situ. Nah, apa yang disampaikan dalam sepekan ini sebenarnya teman-teman itu sudah ada gitu ya. Nah, sudah ada di sini nih. Teman-teman bisa 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 memiliki buku yang ada di kita. Nih, buku ini adalah penjelasan hasil tes Stephen. Buku ini sangat eksklusif. Kenapa? Karena dicetak dalam kertas yang glossy dan insya Allah, alhamdulillah kayak kami kemarin kena banjir, buku yang kena banjir pun kena air tidak apa mengotok gitu ya. Karena ini kertasnya kertas glossy dan ini sangat colorful. Setiap halaman berwarna. Teman-teman akan dapatkan informasi-informasi detail mengenai diri sendiri. Nah, ini juga biasanya kita tim Blast Manager SCA ini selalu menggunakan ini sebagai tolak ukur atau dalam penjelasan kepada klien-klien. Atau ingin tahu juga apa aja sih bagaimana pengalaman yang sudah dialami oleh para Blast Manager di Streaming Karakter Academy, kita juga sudah buatkan buku. Semua pengalaman teman-teman para branch manager ini kita bukukan, termasuk bagaimana ketika mereka menghandle anak yang autis, kemudian menghandle anaknya bagaimana dibukukan. Nanti insya Allah di sesi kedua di buku yang kedua
ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang belum sempat nulis ketika itu ya. Misalkan Pak Freddy nambahkan tentang bagaimana penanganan anak autis yang sudah dialami selama ini gitu ya. Atau teman-teman lain bagaimana menghadapi anak inklusi di sekolah. Nah, ini kita juga bisa kita kumpulkan, kita jadikan buku lagi supaya nanti bermanfaat bagi orang lain karena belajar dari pengalaman orang itu lebih murah ya dibandingkan kita mengalaminya sendiri. Bayangkan kalau kita mengalaminya sendiri, kita perlu waktu yang lama, tapi ketika kita membaca pengalaman orang, berkaca dari pengalaman orang, kita akan lebih mudah untuk memahami ya, apa namanya kejadian-kejadian ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan teman-teman untuk menghubungi para branch manager Stephen Carter Academy di kotanya masing-masing. Biasanya mereka punya stok buku ini dan nanti mereka akan eh, mengirimkan ke tempat ayah bunda, bapak ibu, teman-teman semua. Kalau tidak ada, maka bisa menghubungi langsung ke admin, nanti akan dikirim langsung dari sini, dari Kota Bekasi. Dari Kota Bekasi gimana Pak? Mau datang aja boleh. Kalau mau datang aja silahkan. Tinggal dicari aja, di searching di Google, Google Map, Rumah Stephen Bekasi itu akan sampai langsung Google ini. Karena kita terdaftar di Google sejak tahun 2000 ya. Kita sudah terdaftar di sini. 2019 gitu ya. Silakan. Ini teman-teman boleh memiliki buku ini karena yang kiri ini, yang dua-duanya ini adalah memang terbitan khusus dari cabang kita yang kita cetak sendiri, tulisan teman-teman sendiri gitu ya. Dan insya Allah ini cukup banyak membantu supaya memahami lebih dalam tentang konsep Stephen. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi kah yang mau dibahas, mau diulas, atau mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup kah? Oke, Ini Bu ada Devi. pertanyaan Oh ya, kayak oke. dari Bu Diah ya. Bu dia. Benar Pak, istri dan anak kadang terabaikan. Bagaimana cara mengingatkan insting ya Pak? Oke. Iya. Nah ini kebetulan mungkin tadi katanya Bu Diah ini thinking Pak, suaminya yang insting gitu ya. Jadi eh, sebenarnya ya kalau menurut saya ya kalau 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 pasangan ya atau suami Bu Diah eh, udah tahu udah ya berarti kan udah tahu ininya ya, udah tahu apa namanya, udah tahu MK-nya gitu ya. Nah, kadang thinking ini kalau ngomong kan suka blast aja gitu ya. Jadi kadang-kadang suka suka apa ya? eh suka nggak mikir ngomongnya gitu ya, Pak ya. Sementara kalau insting mungkin mirip sama feeling ya. Artinya tuh kekuatannya itu kan ada bahasa kasihnya juga ya. Jadi kalau tergantung insting itu bahasa kasihnya apa gitu. Kalau insting bahasa kasihnya kata-kata, nah bisa jadi ketika thinking berbicara itu kena ke insting itu. Kalau ya sebaiknya disampaikan dengan kata-kata yang baik. Maksudnya kata-kata yang positif gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan dimarahin lagi kalau tuh kan mama udah bilang nggak usah tuh pak kayak gitu tuh begini-begini gitu. Tapi mungkin cara menyampaikannya aja disampaikan gitu tuh nggak apa-apa pak ini kan pelajaran nih gitu. Jadi kalau insting itu mungkin ya kalau dari saya ya sebenarnya kalau 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 ingin menyampaikan saya sampaikan ya coba ngomongnya yang baik lah kenapa gitu ya kalau kita udah belajar tuh bisa jadi diskusi sebenarnya jadi diskusi jadi bukan 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 menyalahkan gitu ya. Nah, karena secara nalurinya itu suka menolong, nah kadang-kadang tadi kalau kalau jangan sampai pertolongan kita itu dimanfaatkan gitu ya atau tidak tepat sasaran pertolongan yang kita berikan. Nah, thinking misalnya Bu Dia sebagai thinking itu akan lebih mudah gitu kan. Eh, Sampaikan thinking. Kalau insting karena sama gitu ya. Jadi eh, maksudnya tuh dia punya MK-nya kan mirip tuh 50-50 gitu ya. Jadi artinya ya sampaikan juga data. Tuh, mama juga bilang apa, jangan si bapak ini begini begini begini. Nah, jadi kalau kalau udah diberikan data juga akan lebih mudah buat kita. Gitu ya ya. Ya, oke. Bu Devina, silakan. Terima kasih ya Juhri. Izin bertanya Pak Freddy. Menarik sekali ini tentang insting ya. Tadi tadi kan saya menyimak tentang insting itu ada apa
ingin sekali menolong orang, terus sering akhirnya yang dirinya sendiri terabaikan. Tapi ini hanya untuk insting atau memang berlaku pada intuiting juga ya Pak? Kenapa kalau lagi dengar itu kok sepertinya kayak saya sendiri gitu? Saya sering kadang-kadang tadi seperti misalnya dimanfaatkan oleh orang lain, terus saya emang suka menolong, tapi akhirnya pekerjaan saya terbengkalai. Nah, kadang-kadang saya juga tidak bisa mengontrol ini. Saya jadi curhat diri sendiri, nih. Nggak bisa mengontrol. Harusnya kan saya bisa mengutamakan apa yang harus saya utamakan. Cuman terus nggak enakan gitu. Kalau udah negur orang tuh saya, persis kayak tadi Bapak yang pas siapa tadi ya, saya lupa. Nah, itu tuh kenapa? Padahal kan waktu saya cek MK memang saya MK-nya intuiting extrovert. Nah, dengan kayak gitu kok hampir mirip, bukan berarti saya merasa saya insting ya, Pak. Cuman ini bagaimana caranya saya untuk mengatasi biar saya tuh bisa normal kali ya atau bagaimana? Apa karena pengaruh atau apa, Pak? Terus satu lagi saya mau tanya, kalau kita udah tes TV nih, kita udah tahu MK kita. Terus tes berikutnya lagi, misalnya 10 tahun kemudian tes, apakah itu ada kemungkinan bisa berubah, Pak? Karena saya pernah punya, anak saya kan, dia sudah yakin dengan MK-nya adalah sensing. Tiba-tiba saya tes keluarga saya, beberapa gitu, 3 orang, dia semua itu thinking. Nah, pas anak saya tes, kenapa dia jadi thinking gitu, Pak? Apakah itu error mesin atau kenapa? Nah, itu mohon masukannya Pak, arahannya, jawabannya. Terima kasih, Ayah Jufri, Pak Freddy. Silakan Pak Freddy dulu. Iya, makasih. Nah, ini Bu Devina ini menarik sekali ya. Jadi kadang mungkin kita merasa bahwasanya kalau intuiting itu kan eh, secara intuisinya gitu ya. Jadi kalau bicara intuisinya kan dia lebih kreatif gitu ya. Ke eh, kreatif dan imajinatif gitu ya. Jadi Ya. artinya ketika Ibu apa mungkin mungkin bisa jadi bentuk bantuan yang ibu berikan itu adalah bagian daripada intuisinya ibu gitu. Oh. Nah, jadi intuisi kita kalau kalau kita insting secara naluri gitu ya, mungkin intuisinya itu intuisi membantu gitu. Karena ibu eh, kan kalau misalnya kalau sebenarnya menariknya gini, kalau kalau pengalaman kami ya, kalau kita perlu orang intuisi karena dia kaya dengan ide gitu ya, kaya dengan ide-ide gagasannya itu intuisinya wah gede gitu ya. Tapi Ya. ada bahasanya gini, jangan kasih kerjaan itu sama dia gitu loh. Kenapa? Karena biasanya intuisi nggak ngerjain, nggak bisa ngerjain gitu. Nah itu kekuatan kekuatan kita gitu. Jadi kalau orang thinking itu Ya. eh, jadi kerjaan itu kasih ke ke orang thinking gitu, ke pekerjaan. Nah, jadi tapi kalau misalnya kalau orang intuiting itu kita butuhkan karena dia bisa berpikir imajinasinya tinggi gitu. Jadi ibarat Hmm. itu kalau saya bilang saya punya anggota ya, punya punya tim gitu ya. Itu Hmm. saya butuhkan kalau untuk bercerita sama sama beliau itu ini apa memang saya butuh ide masukan itu kadang-kadang idenya gila-gila gitu maksudnya tuh wah begini pak begini pak tapi begitu saya minta dia mengeksekusi itu pasti bisa nggak hampir bisa dipastikan dia nggak bisa ngerjain gitu nah makanya pekerjaan itu diserahkan kepada orang sensing dan thinking gitu seperti itu nah jadi mungkin ibu memberikan bantuan itu adalah bagian daripada intuisi ibu untuk membantu karena ada rasa ingin membantu misalnya eh, bagaimana nih bentuk bantuan yang ibu berikan. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan, nah kamu Ya. harusnya begini, kamu harusnya begini. Nah itu adalah apa intuisi ibu untuk melihatnya. Karena kemampuan intuisi ini, kemampuan orang intuiting itu dia sepertinya nih kalau menurut saya tuh bisa melihat langkahnya itu dua tiga langkah itu lebih lebih depan gitu. Bisa Hmm. intuisinya itu bisa merasakan nanti kalau kamu lakukan ini jadinya begini, kamu lakukan ini jadinya begini. Nah, itu seperti ibu memberikan bantuan. Nah, Hmm. yang terasanya seperti itu. Kalau menurut saya ya, makanya kalau kalau orang intuiting itu dibutuhkan untuk memperkaya ide dan gagasan di organisasi atau di perusahaan kita gitu. Tapi sekali lagi, kalau pekerjaan itu diberikan sama orang intuisi bisa bisa biasanya nggak selesai gitu. Nah, apakah itu salah? Enggak juga, karena itu adalah bagian daripada kerja tim. Hmm. Jadi kalau 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 kita sebagai atasan gitu kan, apa
marah ya, misalnya kamu kok nggak bisa ngerjain sih, padahal sebenarnya tugas intuisi itu udah selesai di situ gitu loh, dari ide-ide Hmm. yang diberikan gitu loh Bu. Nah, tapi kalau misalnya nanti ibu ibu sebagai pemimpin nih kan bisa 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 jadi nih seperti misalnya kalau kita mohon maaf ibu guru ya, bukan? Saya sekarang udah guru Pak, tapi terakhir saya ngajar sebagai guru. Ya, cuma saya terapis Pak sekarang. Oh, nah, jadi kalau Lebih misalnya ke ibu usaha. ada tim, jadi Iya, kalau ada ibu ada usaha atau ada tim, nah ibu iya. sebagai intuisi biasanya apa namanya kekuatan kita dengan intuisi yang ibu miliki itu, ibu kaya dengan gagasan dan ide-ide. Jadi kemampuan ibu untuk menyerap informasi dan mengaplikasikannya menjadi sebuah apa, ibu itu visioner gitu loh. Orang intuiting tuh visioner, kreatif Oke. gitu. Nah, tapi ketika bicara tentang aplikasi, mungkin kalau saya nih, pengalaman saya nggak pernah kasih tugas kepada orang intuiting, gitu. Ah, ah. Eksekutornya itu di thinking Di sama sensing. Nah, di biasanya di thinking. situ. Nah, Kalau tapi insting tadi Pak, tadi kalau insting berarti ya maksudnya kalau insting insting itu kan naluri untuk iya. menolong. Oke, Nah, dia serba bisa. Jadi orang insting iya, juga bisa gitu. iya, Cuman iya, kalau orang iya, thinking itu kan eh, dia dia kan eksekutor. eh, dia dia orangnya kan tidak suka Iya, bersosialisasi ya. iya, Jadi ha, cocok itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di meja gitu ya, kayak iya. akuntansi, kayak apa. Nah, makanya eksekutor lapangan itu biasanya ke ini ke sensing. Jadi Oke. yang turun ke lapangan, yang mengeksekusi, yang jumpai klien, yang apa. Nah, itu closingnya tuh jago. Sensing tuh closingnya jadi apalagi kalau misalnya intuiting kasih gini, setiap yang closing kamu dapat sekian persen. Nah, itu orang sensing seneng tuh Iya, dengan iya, itu iya. gitu. Misalnya kalau ibu usaha nih, nah itu perlu MK-nya begitu. Jadi dia tuh orangnya tough gitu ya, orangnya kuat gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikasih reward gitu, oke, nanti dapat dapat nih rewardnya 5% dari closingan kamu gitu. Wah, itu dia dia hitung-hitung teng 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 teng. Wah, gede juga ya. Ah, oke. Nah, udah, nah itu orang sensing tuh. Tapi kalau Iya. intuiting jarang dia dia apa? Kalau ibu ada tim yang intuiting, nah nanti bisa jadi tuh nggak selesai-selesai. Dia akan merencanakan merencanakan terus gitu ya, kayak bukber yang lagi viral tuh kan merencanakan bukber. Ya, tapi nggak jadi ya. Jadi nggak jadi Oke, gitu, seperti ya. itu Bu. Jadi nggak apa-apa, itu intuisi dari hal yang kita rasakan. Nah, kalau nanti Bu Davina berkesempatan, Ibu udah WSL. Sudah WSL 1, WSL 2. Nah, Saya udah juga, itu udah keren tapi itu. karena saya kan ini ya, jujur tadi seperti ada juga yang menyampaikan ibu siapa ya. Saya tuh terpecah sekarang ini Pak Freddy antara karena lagi kuliah aku puntur. Jadi tapi masih tertarik bukan masih tertarik, sangat tertarik dengan Steven. Cuman kan ada tugas kuliah dan ini jadi gimana? Apa ya? Kayak tarik-tarikan ke sini. Saya suka dengan Steven karena pola pemikirannya dan lain-lainnya gitu. Tapi saya juga karena sudah masuk di dunia terapis, jadi saya juga tertarik dengan ilmu kesehatan. Rencananya juga udah nanya sama Mbak Saskia kalau ada apa namanya tematik kesehatan saya mau ikut. Terus Hmm. tematik pendidikan saya suka karena background saya guru gitu. Tematik keluarga saya pikir itu penting. Jadi saya memang hobi belajar dan sekarang tuh agak terpecah. Sekarang ini lagi mau mulai pelan-pelan lagi. Stevennya saya pelajari lagi, saya baca-baca lagi walaupun apa ya ke distract dengan tugas kuliah. Saya kan lagi kuliah akupuntur Pak, jadinya Wah, eh, keren. apa ya kebagi-bagi tapi saya suka gitu cuma walaupun nanti apa ya ujung-ujungnya pusing juga ya cuman udah saya coba lagi gitu seperti itu sih Pak saat ini yang lagi ada dalam dalam diri saya jadi itu kadang harus bisa bagi-bagi waktu belum nanganin kalau ada pasien yang atau ada klien yang butuh ditolong di terapi nah terpecah lah gitu intinya sih gitu Pak. Hmm. Karena itu maksudnya secara intuisinya ketika ibu udah belajar tentang akupunktur itu kan pelayanan ya Bu ya. Ya, ya. Pelayanan gitu. Jadi tetap ibu kan akan berhadapan dengan orang, akan Mm-mm. mendengarkan cerita-cerita, dia dia akan mendengarkan apa, kita akan mendengarkan keluhannya, sakitnya di mana gitu kan. Iya. Kadang percaya kan kita ya. Saya nih kalau saya bilang gini, ketemu saja dengan dokter yang saya suka Iya, itu kesembuhannya udah 50%. betul Pak. Iya, Nah gitu. iya. Belum dia, wah ini mah nggak kenapa-kenapa nih, udah kamu makan sate aja, udah selesai tuh, udah jadi Iya, nggak betul Pak. yang gitu. Nah jadi menjadi orang yang menyenangkan ketika dia datang gitu kan. Nah, ya Hmm. udah nanti memang ini di akupunktur gini, tapi kalau
misalnya kita ya itu keren banget itu Bu, Ibu Amin. sudah Mudah-mudahan. belajar di situ, Masya Allah. Gitu ya, Insya Allah. Ya. Jadi untuk ngatas ini gimana tadi jawaban saya tuh? Kadang-kadang untuk diri sendiri tuh ya kalau kalau lagi pas nyimak sedikit, aduh saya kayaknya belum naik makom nih. Maksudnya mengontrol Ah, dirinya itu loh Pak. Jadi kan ada yang beberapa untuk urusan pribadi sendiri tuh jadinya nggak tuntas gitu. mm-mm. Nah, nggak apa-apa Bu. Kita makanya kan penting ya Ya, kalau kita di sini tuh punya mentor ya. Siapa ya, yang Ibu percaya, yang bisa membantu untuk apa ya, untuk jalannya on the tracknya gitu. Jadi kalau misalnya kan sama pertanyaan sama Bu Evi sama Bapak ya siapa tadi Pak Setia gitu kan. iya, iya. Kita Nah ya kita Pak Satya. kita perlu perlu guru ya, perlu mentor gitu ya. Iya Kita betul. bersyukur ya di sini ada Ayah Jufri, ada Bunda Iya, Dara gitu yang kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh bisa kita tanyakan langsung gitu kan bagaimana gitu seperti itu. Nanti kalau udah amanahnya lebih besar, Ibu di Kota Tangerang ya nanti teman-teman yang lain juga akan bertanya sama Ibu bagaimana menghadapinya gitu loh. oke baik Pak Freddy. Terima kasih Ya, banyak. ya sama-sama Ibu Davina. Iya, Ya, terkait mengenai Steven tadi, Bu iya Devina. Pak. Iya, Eh, Ayah Jufri yang ya, berubah jadi itu Pak. Mm-mm. di tahun 2010 itu Ayah Farid itu melakukan sebelumnya malah 2000 Iya, 2002 sebelum 2009 malah. Steven ada 2009. Jadi iya. ketika melakukan penelitian di Malaysia di Universiti Kebangsaan di sana eh, melakukan tes terhadap 300 orang untuk melakukan eh, apa fingerprint test gitu ya. Fingerprint. Ya. Dan 300 orang ini kemudian sebulan kemudian dites ulang, itu yang berubah 5 orang. Iya. Perubahan Oke. ini bukan MK-nya tapi PG-nya. Oh, Jadi PG. bukan MK-nya tapi genetiknya. Personality genetiknya PG-nya. Nah, ternyata akibat apa? Bisa jadi pertama adanya guratan atau tergoresnya si jari yang membuat perubahan diagnosa terhadap alat. Yang keduanya biasanya makanya kami selalu suruh orang atau klien itu mau tes itu dicuci dulu tangannya. Bisa Oke. terjadi karena ada foundation, bedak ataupun Iya. oli kah bagi laki-laki yang menutup apa namanya Di jari. lubang-lubang Iya, daripada lubang-lubang. si sidik jari tadi gitu ya. Iya. Sehingga dicuci dengan sabun untuk mengelupaskan atau mengeluarkan itu. Yang ketiga yang paling utama adalah kalibrasi dari alat itu, Bu. Karena ini alat ini juga Oh, bukan buatan manusia, bukan Tuhan gitu ya, buatan manusia. iya. Jadi terkadang kalau jarang dipakai suka error. Oh, gitu. Biasanya kita Iya, memang ya. menyarankan untuk kalibrasi atau cek ulang selama paling tidak 3 tahun kita sudah pemakaian. Kalau memang kita sering pakai atau jarang pakai, setidaknya kita coba untuk di tes ulang. Minimal ke diri Hmm. sendiri lah, gitu ya. Kalau memang ada Oh, perubahan, khawatirnya di alatnya itu karena alat yang terlalu ditaruh terlalu dinginan gitu. Kita pernah ngalamin dulu ada promotor yang mengembalikan gitu ya. Ternyata alatnya ini memang ditaruh di mana gitu lupa naruhnya gitu ya. Sehingga mungkin ini perlu dikalibrasi ulang. Sama lah kayak pisau pun ketika tumpul perlu iya. dikalibrasi. Ya. Alat-alat timbangan juga perlu dikalibrasi. Ini juga alat untuk membaca atau memotret titik jari juga perlu dikalibrasi. Karena saya pernah datangi si apa namanya si distributor alat ini katanya memang setidaknya 3 tahun kita harus cek ulang. Makanya kalau ada yang menjual ini bekas gitu ya, alat bekas, sebaiknya eh, Enggak. sebaiknya nggak usah dulu deh ya. Iya. Kalau ada yang baru kenapa enggak sih gitu ya. Karena kalau baru kita kalau ada masalah kita bisa tukar karena masih garansi. Kayak Iya. gitu. Gitu sih Bu. Jadi nggak mungkin berubah MK ya, Ayah ya? Karena ini sifatnya genetik, insya Allah sih tidak. Nah, karena saya udah berkali-kali tes lebih dari 6 kali, itu tetap hasilnya sama gitu ya. Oke, berarti Nah, saya coba tes lagi kali karena anak saya tuh senang dengan sensing dan dia nggak terima kalau jadi thinking. gitu ya. Ini kenapa bisa ya? Nanti coba Iya Bunda iya tanya. iya Saya iya. pikir apakah karena alatnya Ya. atau gara-gara habis ngecek sepupunya yang semua jadi thinking gitu. Nah, oke. Berarti kayak gitu ya Pak? Ya, Nah, Ayah ya harus. coba di refresh lagi Oke, ininya baik. sudah menggunakan apa namanya aplikasi yang terbaru, kemudian alat alat tesnya juga scannernya mudah-mudahan masih bisa layak pakai, jadi tidak bermasalah gitu ya. Nah, insya Allah tidak sih gitu ya.
Ya, Begitu kira-kira. baik. Terima kasih banyak, Ayah. Gitu ya. Baik teman-teman, kita sudah lumayan lama juga nih, 1,5 jam sudah kita uh, jalanin. Kita akhiri ya untuk diskusi hari ini mengenai MK Insting. Karena Masya Allah teman-teman, nah hari ini juga banyak MK Insting yang hadir. Ya, Bu Evi, Mbak Yuyun, Bu Titi, Bu siapa dari Bandung tadi. Lupa saya. Eh, Siapa Bu Lispiani ya, juga uh, dari Insting juga. Insya Allah kita akan adakan lagi talk show ini di beberapa bulan ke depan supaya kita juga banyak bahasan-bahasan dengan pembicara yang kita coba untuk berganti-ganti karena akan memberikan nuansa baru, paradigma baru dan juga pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman yang sudah mengalaminya. Gitu ya. Masya Allah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Saskia. Silakan. Salam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Freddy ilmunya hari ini yang disampaikan. Ayah Jufri sebagai moderator hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke teman-teman semua sehari-hari. Untuk teman-teman semua yang mau ikut join grup kelas Ramadan SCA, bisa banget di chat nomor admin yang di kolom chat ini. Nanti aku masukkan teman-teman semua ke grupnya dan aku share untuk flyer-flyer event Stephen Karakter Academy untuk workshop, untuk event selanjutnya yang akan diadakan di Stephen Karakter Academy. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang dengan tulus memberikan infak terbaik pada kesempatan ini. Semoga setiap amal yang dilakukan sekecil apapun mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Infak yang telah terkumpul insya Allah akan kami gunakan untuk membeli takjil dan membagikan kepada teman-teman kita di luar sana yang lebih membutuhkan. Semoga dengan berbagi kebahagiaan ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Lagi terima kasih atas kebaikan hati teman-teman semua. Dan untuk Pak Freddy, Ayah Jupri hari ini terima kasih. Semoga Allah SWT membalas setiap niat baik kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup webinar pada hari ini dengan kita foto bersama dulu. Boleh di on cam untuk teman-teman semua untuk dokumentasi hari ini ya. Ya, Ibu. Lagi yuk teman-teman yang mau on cam silakan on cam karena ini hari terakhir kita dokumentasi. Baik, senyum semuanya ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman Waalaikumsalam semua, Pak warahmatullahi Freddy, Ayu Jupri. Terima kasih Terima semuanya. Terima kasih. kasih. Salam. Kalau Bu Evi, terima kasih Makasih. Ayah, Bu Era. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Titi. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Salam. warahmatullahi Ayah Jupri, wabarakatuh. Pak Ya, Freddy. Ya Umi Bu Evi, Reni, Ya, makasih. makasih. Mbak Yuyun. Terima sama-sama. kasih Pak Freddy. Terima kasih semuanya. Ya juga. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih. Baik, saya tutup ya. Satu, dua,